Ketahui pula detail jadwal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan ikuti perkembangannya, serta kalian harus selalu siap dengan segala dinamika yang terjadi. Kedua, ketahui jaring komunikasi yang tergelar dan laksanakan koordinasi yang baik selama kegiatan KTT ASEAN. Dalam kegiatan kali ini akan banyak stakeholder yang terlibat. Petakan dan pelajari jaring komunikasi yang ada dan laksanakan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas. Kesampingkan ego sektoral dan selalu utamakan kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, kedepankan sikap humanis tapi tetap waspada dan lakukan tindakan tegas dan terukur bila terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu kelancaran jalannya KTT. Ikuti rules of engagement dan SOP kalian masing-masing dan hindari bersikap arogan. Saya ulangi, hindari bersikap arogan karena hal tersebut hanya akan menyakiti hati rakyat. Keempat, patuhi jalur komando yang ada. Jalur komando sudah ditetapkan dan saya minta seluruh jajaran agar mengikuti hierarki yang ada dan laporkan setiap perkembangan situasi sesuai dengan protap yang telah ditetapkan. Kelima, selalu berharap yang terbaik, namun kalian harus selalu siap untuk hal-hal yang terburuk. Saya minta seluruh personel memahami betul rencana kontingensi yang sudah ditentukan. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, kalian harus siap dengan berbagai skenario. Latihkan secara detail dan berulang melalui tactical floor game, sehingga tiap-tiap individu tahu betul apa yang harus dilaksanakan jika terjadi kontingensi. Peserta apel sekalian yang saya banggakan, demikian amanat saya ucapkan selamat bertugas dan laksanakan amanah ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sape, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Panglima TNI, Bapak Laksamana TNI Haji Yudo Margono SEMM CSMA. Yang saya hormati Kepala BSSN Ajen TNI Purnawiran Hinsa Siburian. Yang saya hormati Bapak Wakapolri, pejabat utama Mabes TNI, pejabat utama Mabes Polri, Forkominda Provinsi NTT. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat, dan tentunya seluruh peserta apel gelar pasukan operasi pengamanan KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 yang saya cintai dan saya banggakan. Melanjutkan apa yang telah diamanat oleh Bapak Panglima. Tentunya dalam kesempatan ini saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, serta kekuatan untuk dapat melaksanakan apel gelar kesiapan pasukan dalam rangka pengamanan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Apel gelar ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana dan alutsista, sehingga diharapkan pelaksanaan operasi pengamanan KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 dapat berjalan dengan optimal. Peserta apel sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada
tahun lalu, Indonesia telah sukses menyelenggarakan keketuaan KTT G20 yang menghasilkan 5 garis besar kesepakatan, berbagai proyek bilateral dan multilateral serta Pandemic Fund. Keberhasilan ini tentunya menunjukkan bahwa kita semua mampu berkontribusi bagi dunia dan menguatkan posisi Indonesia di kancah internasional. Setelah berhasil memegang keketuaan G20, pada tahun ini Indonesia kembali dipercaya untuk memegang keketuaan ASEAN yang mengangkat tema ASEAN Matter Epicenter of Growth. Terpilihnya Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 merupakan bentuk kepercayaan kawasan regional yang tentunya harus kita jaga. Sehingga diharapkan kita mampu mendorong ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyat, kawasan, serta dunia. Sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo, lebih dari itu, melalui KTT ASEAN, diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan yang penting di tengah situasi global yang tidak menentu. KTT diikuti oleh 11 kepala negara, 2 tamu VVIP, yaitu Presiden ADB dan Sekjen ASEAN, serta 300 orang delegasi yang menghadiri 8 pertemuan yang terdiri dari main event maupun side event. Sehingga pemerintah telah membentuk panitia nasional, di mana TNI, Kemenhan RI, Polri, BIN, BSSN tergabung dalam bidang keamanan, didukung oleh kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, BPBD, Damkar, Satpol PP, Dinkes, serta unsur pengamanan lainnya, dengan menggelar operasi pengamanan mulai dari tanggal 7 sampai dengan 13 Mei 2023 dengan melibatkan lebih dari 12.000 personel gabungan dari berbagai satpas pendukung termasuk Command Center, TNI, dan Polri untuk melakukan pengamanan VVIP serta VIP mulai dari kedatangan, rolahir, venue, akomodasi sampai dengan kepulangan delegasi, di mana pengamanan yang akan dilakukan tentunya memiliki standar yang sama seperti pada saat pengamanan KTT G20 di Bali. Pola pengamanan akan dibagi dalam 3 zona yang terbagi dalam 3 ring, dan pengamanannya dilakukan secara terbuka dan tertutup oleh TNI, Polri, dan seluruh stakeholder terkait. Berbagai hal tersebut tentunya disiapkan guna mengamankan KTT ASEAN 2023 dari berbagai situasi ancaman yang mungkin terjadi, seperti aksi kriminalitas, unjuk rasa, gangguan kamsaltib Calantas, serangan cyber, sampai dengan situasi kontingensi, terorisme, dan bencana alam. Tentunya kita sepakat bahwa keberhasilan pengamanan KTT ASEAN 2023 akan menjadi keberhasilan bersama. Begitu juga apabila terjadi kegagalan, merupakan kegagalan bersama. Oleh sebab itu, soliditas dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dari pusat sampai dengan daerah adalah kunci utama. Pada pelaksanaan operasi, ingatlah selalu bahwa rekan-rekan adalah etalase Indonesia di mata internasional. Gerak-gerik kita di lapangan akan dilihat dan dinilai oleh masyarakat, tamu negara, media nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pastikan setiap tindakan pengamanan dilakukan sesuai SOP, mengedepankan tindakan humanis, namun tegas apabila diperlukan. Pedomani rencana operasi dan pahami pembagian tugas masing-masing. Cek kembali kesiapan pengamanan melalui tactical floor game, sehingga pengamanan dapat berjalan maksimal dan semua perkuatan yang tergelar betul-betul siap. Khusus kepada pimpinan pada setiap tingkatan, rekan-rekan harus hadir langsung untuk melakukan pengawasan melekat guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, perlu saya tekankan bahwa dalam menjamin keamanan KTT ASEAN 2023, kita juga harus memperhatikan kenyamanan masyarakat sekitar. Terlebih lagi akan ada pengamanan jalur, pengalian arus, dan terdapat pula personil yang tinggal di rumah masyarakat selama operasi. Untuk itu, saya berpesan agar rekan-rekan dapat membaur dan melakukan penguatan komunikasi publik, sehingga masyarakat mendukung penuh proses penyelenggaraan dan pengamanan yang ada. Keberhasilan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023
sangat penting karena akan memberikan keputusan strategis dan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN yang tentunya juga memberikan multiplier efek khususnya di wilayah Labuan Bajo, NTT, dan secara umum di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya salah satu yang penting yaitu jauhi segala bentuk penyimpangan dan hindari hal-hal yang dapat merusak nama baik institusi serta senantiasa tampilkan sosok yang dekat serta dicintai masyarakat. Sebelum mengakhiri amanat ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada personil pengamanan serta seluruh pihak yang telah mendukung operasi pengamanan KTT ASEAN 2023. Laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tanamkan dalam diri bahwa tugas pengamanan ini merupakan tanggung jawab sekaligus kehormatan bagi kita semua. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan event internasional sehingga dapat mengokohkan kedudukan kita sebagai bangsa yang besar sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Sebelum saya menutup, izinkan kita menyerukan semangat sinergitas dan soliditas untuk memperkuat dan melakukan pengamanan yang terbaik untuk KTT ASEAN untuk kepentingan bangsa dan kepentingan negara. Apabila saya serukan soliditas, sinergitas, dijawab dengan harga mati. Kita siap ya? Soliditas, sinergitas. Harga mati! Soliditas, sinergitas. Harga mati! NKRI. Harga mati! Terima kasih. Selamat bertugas, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai. Siap! Out! Laporan Komandan Apel. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan, berjalan. Break dulu.